Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita kepada Tuhan bisa jumpa kembali, Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Hari ini hari yang spesial yang Tuhan berikan untuk kita datang mau bersekutu bersama. Untuk sama-sama kita diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dimanapun saudara-saudara sekalian berada, dan jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Pusparaya Bogor. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Untuk kesempatan ini kami boleh ada, boleh menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Bersyukur kami kepada Engkau semua karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Dan saat ini kami rindu untuk dilawat lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi jemaat Tuhan kami semua yang mendengarkannya. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kami dapat, kami boleh mengerti dan kami boleh menjalani hidup ini dengan terus makin setia berharap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jamah kami sekalian hati dan pikiran untuk kami dilawat firman-Mu. Berfirmanlah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada kesempatan ini. Kitab Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-12 berkata demikian. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara tentang mengerjakan keselamatan. Saudara, kita tahu bahwa Kristus telah mati di kayu salib dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Karya salib adalah bicara karya keselamatan yang Dia kerjakan bagi saudara dan saya. Sebab itu dalam Alkitab mengatakan bahwa Allah bukan tidak adil, Dia adil. Sehingga Dia telah menyatakan kasih-Nya, anugerah-Nya, kemurahan-Nya kepada setiap kita, yang harusnya kita mati karena dosa, tetapi Dia siap mati untuk saya dan saudara, agar kita beroleh pengampunan dan bisa meraih keselamatan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, Kristus menjadi sentral dari keselamatan itu sendiri. Namun dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, ya, Rasul Paulus mengingatkan kepada mereka bahwa keselamatan yang telah diterima itu, firman berkata, haruslah dikerjakan. Haruslah dikerjakan. Seperti apa? Ya, artinya bahwa ketika keselamatan diberikan kepada kita, maka kita ada tanggung jawab dalam hari-hari hidup. Jadi menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan, yaitu keselamatan yang diberikan. Sederhananya saudara-saudara, bahwa keselamatan yang diberikan dalam kehidupan saya, kita harus punya tanggung jawab untuk mengerjakannya dengan konsep seperti apa? Yaitu hidup dalam kesetiaan, hidup dalam ketaatan. Itu ditulis di ayat sebelumnya. Taat, senantiasa taat, hidup bersungguh-sungguh, memiliki persekutuan dengan Tuhan. Itulah kurang lebih kaitannya dengan mengerjakan keselamatan. Nah, kalau ketika kita tidak melakukan hal itu, maka kita tidak mengerjakan keselamatan. Sebab keselamatan yang diberikan dalam kehidupan kita itu adalah satu yang bersifat aktif dan harus reaktif dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Tidak pasif, bahwa saya sudah menerima keselamatan dalam Yesus, lalu kemudian kita berdiam-diam diri saja, saudara-saudara. Tidak. Tetapi ada bagian dalam kehidupan kita menjadi tanggung jawab dalam kehidupan kita untuk kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah di sini menunjukkan bahwa adalah bicara kehidupan yang terus berpaut kepada Tuhan. Saudara, tidak bergeser dari iman, dari percaya kita kepadanya. Pengharapan kita kepada Yesus. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka itu masuk dalam bagian kita sedang mengerjakan keselamatan. Nah, dalam bahasa Indonesia disebutkan di sini kerjakan keselamatan. Dalam terjemahan asli Alkitab memberi pengertian tentang adalah proses kita menyelesaikan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, saudara. Dan kita sedang menyelesaikan sebuah proses itu terus sampai akhir hidup ini, saudara. Dan Tuhan menuntut kehidupan kita untuk supaya engkau harus menyelesaikan proses itu. Selama kita masih bernafas, selama kita masih diberikan kekuatan terus, mari kita terus mau mengerjakan itu.
sebagai sebuah proses penyelesaian, menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab dalam kehidupan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata dalam tulisan di sini, karena itu tetaplah, kata tetaplah di sini adalah bicara sesuatu yang sifatnya konsisten. Ya, tetaplah. Ya. Ketetapan hati dalam iman, harap percaya kita kepada Tuhan. Bicara tentang konsistensi kehidupan kita dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Yesus. Saudara-saudara, di ayat bagian-bagian pertengahan disebutkan di situ bahwa di tengah dunia yang sesat, Tuhan mau supaya engkau tetap konsisten mengerjakan keselamatan. Artinya tetap setia, sungguh-sungguh taat, tekun dan sebagainya. Hidup di dalam Dia, mengasihi Dia, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, lalu kemudian saya baca di ayat 14, masih dalam konteks tentang keselamatan itu. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, ini juga pun menjadi hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita mengerjakan keselamatan. Sebab ada satu kenyataan dalam mengerjakan sesuatu, ada orang bersungut dan berbantah-bantah. Karena sebuah pekerjaan itu bagi sebagian orang akan merasa bahwa itu sebuah beban. Tetapi dalam kehidupan kekristenan bukan sebuah beban, tetapi sebuah tanggung jawab dalam kehidupan melayani mengiring Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam melakukan hal itu firman Tuhan berkata, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Kita ini adalah pekerja Tuhan. Kalau seorang dalam perusahaan dia bekerja mengabdi kepada perusahaan, dia bekerja di perusahaan. Kita pekerja Tuhan. Bapak, Ibu, siapapun kita semua, dari latar belakang apapun kita semua, kita ini adalah pekerjanya Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan sebagai pekerjanya Tuhan, kita mengerjakan hal itu dalam panggilan kita. Iya, lakukan itu dengan tidak bersungut dan berbantah-bantahan. Bangsa Israel menjadi sebuah contoh, saudara-saudara, untuk menjadi perhatian bahwa ketika dalam perjalanan iman mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan, mereka berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Akhirnya mereka mati semuanya, saudara-saudara. Dan generasi baru yang dimunculkan yang masuk tanah Kanaan. Tetapi mereka yang hidup dari Mesir sampai di sampai dalam perjalanan mereka berbantah-bantah, mereka habis semua mati. Karena mereka berbantah dan bersungut-sungut, saudara-saudara. Iya. Nah, mereka memberontak kepada Musa, mereka memberontak kepada Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dalam ayat di sini, dalam mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, ya, sebagai pekerjanya Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ayat selanjutnya bagian terakhir, ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, keadaan dunia sekarang semakin jahat. Alkitab berkata, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati dan yang sesat. Dan ini menjadi tantangan kita dalam mengerjakan bagian kita, yaitu menyelesaikan sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang diibaratkan keselamatan itu seperti sebuah benda, saudara, maka ini akan kita pertahankan, jaga, ya, pelihara, ya, sampai ketika dia datang, saudara-saudara, supaya kita dapat mempertanggungjawabkan bahwa saya tetap teguh, tegar iman saya, keyakinan saya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, maka mari kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan tayang ini, saya mau sampaikan kepada kita semua, mari tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kita tunjukkan kepribadian kita yang benar-benar mau mengasihi Tuhan, mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mau taat di dalam Tuhan. Ketika kita menjadi pribadi yang demikian, kita bagian dari sedang mengerjakan keselamatan itu. Bila membandingkan dengan orang yang tidak memiliki apapun dalam konteks panggilan, dia hanya berdiam diri pasif saja, tidak ada jaminan dalam hidupnya. Tetapi bagi kita yang terus mau melakukan dan mengerjakan, terus tetap kerjakan, terus tetap kerjakan, terus tetap kerjakan, maka firman berkata, ada upah bagi mereka, karena setiap pekerjaan akan diuji. Dan siapa yang bertahan sampai akhir, maka dia yang selamat. Puji Tuhan, jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu dimanapun mendengarkan tayangan ini, mari apapun keadaan yang kau sedang hadapi dalam hidupmu,
Mari, tetap kerjakan keselamatanmu. Jangan mundur, jangan berhenti dalam lintasan perjalanan hidup ini. Tetapi terus engkau jalani dengan tetap berharap pada Tuhan. Tetap bergantung kepada Tuhan. Dia segalanya dalam hidupmu, yang akan senantiasa terus bekerja dalam engkau untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan ini lewat firman Tuhan, mengingatkan kami dalam hari-hari hidup agar kami terus mengerjakan keselamatan sebagai sebuah proses menyelesaikan dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, agar kami tidak berhenti, kami tidak putus asa di tengah tantangan keadaan dunia semakin jahat, tapi terus kami mau maju di dalam melayani Tuhan. Karena Engkau yang menjamin kehidupan kami, sehingga kami dapat menyelesaikan setiap lintasan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, untuk kami selesaikan itu sampai tuntas. Terima kasih, kami minta kekuatan Tuhan jadi bagian kami, jadi bagian jemaat Tuhan dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Hamba serahkan semua jemaat yang mendengarkan tayangan ini, anak-anakmu, pulihkan, baharui kehidupan kami semua dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk terus kami senantiasa boleh meraih janji Tuhan. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu.